ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam penjelasan ayat-ayat yang agung dari surah yang paling agung dan paling besar dalam Al-Quran, di surah Al-Fatihah. Dan pada pertemuan di malam hari ini kita akan mengkaji ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika diterangkan tentang as-siratal mustaqim, dan kita mohon kepada Allah as-siratal mustaqim di ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim sudah berlalu di tafsirnya. Kata as-sirat itu dalam bahasa Arab itu menurut kesepakatan ahli bahasa, dan juga ini menurut kesepakatan ahli tafsir, bahwa as-sirat itu dia adalah jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan padanya. Yang Ibnul Qayyim membahasakan bahwa as-sirat itu dalam pengertian syara' mengumpulkan 5 hal. Mana yang pertama mustaqim, dia lurus. Kemudian yang kedua, dia adalah jalan yang gampang dilewati. Kemudian yang ketiga, dia adalah jalan yang mengantar kepada maksud. Kemudian yang keempat, dia jalan yang luas. Dan yang kelima, dia jalan yang bisa dilewati. Jadi mengandung 5 makna: lurus, luas, gampang dilewati, kemudian dia biasa dilewati, bisa untuk dilewati, dan mengantar kepada apa yang dimaksudkan, apa yang dituju. Itu yang disebut dengan as-sirat. Jadi ketika kita mohon kepada Allah as-sirat al-mustaqim, diperjelas apa as-sirat al-mustaqim itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kalau beri nikmat terhadap mereka. Karena itulah sudah berlalu di antara para ulama ahli tafsir, ada yang menafsirkan bahwa as-sirat al-mustaqim itu adalah Islam yang lurus. Dan ada yang menafsirkan bahwa as-sirat al-mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Iya. Dan memang ini penafsiran datang dari Abul Aliyah rahimahullahu taala, dari salah seorang ulama tabi'in. Iya, dan penafsiran beliau itu adalah penafsiran yang mencocoki dari makna ayat, karena di ayat setelahnya dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Iya, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat
atas mereka. Jadi kalau diartikan as-siratal mustaqim adalah jalan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, yaitu penafsiran sangat ada tempatnya. Karena Islam yang benar itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, keduanya adalah sahabat atau manusia yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan mereka berdua itu sangat mencocoki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan tentunya ada penafsiran yang lain dari as-siratal mustaqim, sudah kita terangkan. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan selain daripada itu. Dan di sini patut kita renungi, tatkala dijelaskan apa itu as-siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang yang menjalani as-siratal mustaqim ini. Dan diterangkan pula dua golongan lain yang menyelisihi as-sirat al-mustaqim, menyelisihi jalan yang lurus. Ya, jadi bukan diterangkan orang yang mengikuti kebenaran saya, tapi diterangkan juga orang yang berpaling dari kebenaran. Diterangkan kebalikannya, diterangkan lawannya. Karena sesuatu itu kalau ingin diperjelas, maka selain dari menerangkan makna sesuatu itu, maka akan lebih jelas kalau diterangkan juga lawannya. Sebagaimana malam itu akan tampak sekali apa arti malam kalau kita mengenal siang. Manis akan jelas apa itu manis, bagaimana kedudukannya kalau kita mengenal lawannya pahit. Iya. Jadi sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Maka dari kejelasan jalan ini as-siratal mustaqim, Allah terangkan siapa orang-orang yang berjalan di atas as-siratal mustaqim dan siapa orang yang menyelisihinya, yang keluar dari jalan. Karena itu diterangkan 3 pada ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ini satu. Inilah orang yang berjalan di atas sirat al-mustaqim. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkahi, golongan orang-orang yang dimurkahi. Dan yang ketiga, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Iya. Jadi disebut 3 hal sekaligus. Karena itu Al-Quran disebut Al-Furqan. Karena Al-Quran itu bukan menjelaskan kebenaran saya, tapi Al-Quran juga menjelaskan kebatilan, lawan dari kebenaran. Dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, itu dari keluasan petunjuk dan kesempurnaan hidayah di dalam agama. Wa hadainahun najdain, kami beri hidayah kepada manusia menuju kepada 2 najd. 2 najd artinya diterangkan kepadanya jalan yang membawanya kepada petunjuk, dan diterangkan pula jalan yang bisa menyesatkannya supaya dia hindari. Iya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini diterangkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ada karunia dan nikmat atas mereka. Iya. Di ayat yang lain diterangkan tentang orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Maka mereka inilah orang-orang yang dikumpulkan bersama siapa yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan siddiq,
orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar-benar tulus. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang salih. Orang-orang yang salih. Ini semuanya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Inilah yang dikatakan pemilik as-sirat al-mustaqim. Orang yang berhak dengan as-sirat al-mustaqim itu, diberi hidayah kepada as-sirat al-mustaqim. Iya, dia berada di atas Islam yang benar, berada di atas Al-Quran, dan dia berada di atas jalan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar dan para sahabat. Di atas jalan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sifat pokok dari orang-orang yang berada di atas as-sirat al-mustaqim. Iya. Ada kesungguhan berpegang dengan keislaman, sangat teguh berpegang dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dari jalan Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpecah belah itu jalannya orang Yahudi dan Nasara. Iya. Di ayat ini disebutkan sebagai orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Adapun jalan Islam, mereka adalah orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, berada di atas Islam yang benar. Kalau dari sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, ya, ketika beliau menerangkan tentang as-sirat al-mustaqim, kata Abul Aliyah dan juga datang dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa sirat al-mustaqim itu adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Iya, jalannya Nabi dan jalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu jalan yang terang diwarisi, jalan yang terang diwarisi. Sebagaimana ilmu agama ini terwarisi, itulah as-sirat al-mustaqim. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memuji 3 generasi dari para sahabat. Dalam hadits yang mutawatir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Itu dihitung sebagai sebaik-baik manusia. Khairul qurun atau khairun nas, sebaik-baik manusia, generasi yang terbaik. Nah, itu generasinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kemudian para tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in. Iya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana amanatun li ashabi. Sungguhnya saya ini adalah pengaman di tengah para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila saya telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku ujian yang akan menimpa mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang diancamkan atas mereka. Jadi sepanjang berpegang dengan jalan Nabi, para sahabat akan aman. Sebagaimana umat ini, kalau mereka berpegang dengan jalan Nabi dan para sahabat, maka mereka akan aman. Nah, itulah as-sirat al-mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi orang yang mengikuti jalan yang lurus itu, dia pasti di atas jalan Nabi SAW dan jalan para sahabat. Iya. Kemudian di antara sifat orang yang berada di atas jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, dia menggabungkan antara ilmu dan amalan. Menggabungkan antara ilmu
dan amalan. Karena itulah jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Adapun dua golongan yang lain, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, itu disifatkan di dalam ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Orang Yahudi itu dimurkai karena mereka dapat ilmu, bahkan kitab yang sampai kepada mereka, mereka sangat kenal, seperti mengenal anak-anak mereka, tapi mereka tidak mengamalkannya. Adapun orang-orang Nasara sebaliknya, mereka beramal tanpa ilmu. Banyak amalannya, ahli ibadah, tapi tanpa ilmu. Adapun umat Islam, mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Itulah sifat dari as-sirat al-mustaqim. Maka ini di atas kandungan, di antara kandungan dari mana siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Oh, memang orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya, dan mereka mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan itu nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.